Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan satu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan atau jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya di Nugraha akan membahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ilmu adalah sesuatu yang Allah SWT titipkan kepada kita. Karenanya, kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar. Kita pahami dengan pemahaman yang benar dan kita sampaikan dengan cara yang benar pula. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing bagi benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini. Syekh Az-Zarnuji pun menjelaskan bahwa diwajibkan pula atas seorang muslim mempelajari ilmu yang dibutuhkan dirinya sekarang ini dan juga ilmu yang dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Nah, berbicara tentang ilmu yang dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja, kita terbayang dengan sosok-sosok penemu atau ilmuwan besar Islam di zaman kejayaan Islam dulu. Seperti di bidang matematikawan itu ada Al-Khawarizmi. Dia mengamalkan ilmu yang namanya aljabar. Nah, kalau kita tahu salah satunya adalah dia penemu angka 0 seperti itu. Nah, para hadirin yang saya hormati, angka 0 kalau kita lihat dari sisi teknologi saja itu sangat krusial atau sangat dasar sekali. Seperti yang kita tahu kalau sehari-hari kita pasti menggunakan HP. Sehari-hari pasti kita menggunakan laptop untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan berbagai hal, entah itu IoT, entah itu kita mau internetan pakai HP dan sebagainya. Dan di dalamnya, kalau kita tahu sebagaimana HP itu berjalan, dia berjalan hanya mengandalkan dua angka atau mengetahui dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Nah, angka 0 ini sendiri ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Begitu percayanya Al-Khawarizmi sehingga kita bisa dapat manfaatkan ilmunya hingga sekarang ini, sehingga teknologi bisa berjalan sampai saat ini dengan sangat cepat. Terus mengapa wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Karena ada banyak keutamaan ilmu itu sendiri. Beberapa keutamaan ilmu diantaranya adalah yang pertama, ilmu ada kekhususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain ilmu, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Contohnya, kalau manusia dan hewan bisa jalan, hewan juga bisa jalan. Maksudnya manusia jalan, hewan juga bisa jalan. Tapi yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia berakal, manusia punya pikiran. Maka itulah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua, ilmu dapat mengantarkan seorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan abadi. Nah, keutamaan akan ilmu ini seyogyanya dapat menjadikan setiap muslim senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dari hadis yang sebelumnya, maka mengapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena sejatinya ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak.
Dengan ilmu, kita bisa mempelajari akan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia ini, sehingga kita takjub akan karunia yang telah Ia berikan dan limpahkan kepada kita semua. Dengan ilmu pula, kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dengan ilmu pula, kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah lainnya. Tetapi bagaimana kalau kita tidak punya ilmu, para hadirin? Kita akan menjadi bodoh, kita akan menjadi buta, dan tidak tahu apa-apa akan dunia ini, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah di antara makhluk Allah lainnya. Ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan ini, karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Dari hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, karena dengan itulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ke beberapa tingkat derajat, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama yang turun, kata yang pertama dipakai adalah Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu atau mempelajari ilmu. Tanpa mau membaca, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Sebagai manusia, kita memiliki akal intelijensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan menjadi kita berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Itulah sebabnya manusia lebih unggul daripada makhluk Allah lainnya, atau lebih istimewa daripada makhluk Allah lainnya. Dapat kita bayangkan, jika kita tidak berilmu, maka bisa jadi kita akan sama derajatnya dengan makhluk Allah lainnya, atau mungkin bahkan lebih hina dari makhluk Allah lainnya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Meskipun kita telah melewati jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai jenjang sarjana, ataupun diploma, ataupun doktoral sekalipun, kita wajib menuntut ilmu dari bayi sampai ke liang lahat. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih dikandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan baik atau manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah secara singkat tentang keutamaan menuntut ilmu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua bisa terus belajar tanpa mengenal rasa lelah, dan terus bersemangat mencari ilmu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak juga. Akhir kata, semoga ceramah singkat ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.